Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan mulai mengembangkan kembali pencapaiannya dengan menjelajahi alam mimpi. Dia sudah melewati 2 tahap dan kini melaju ke tahap yang ketiga. Mari kita simak saja kisah hidup Fang Yuan di part 375. Nah lur, sorry banget, hari ini videonya sedapatnya, berapa menit nggak tahu nanti, karena Ani lagi di luar kota, lagi tugas, dan ya ini waktu buat naskahnya sangat mepet dan rekamannya pun mepet, jadi ya sedapatnya. Semoga tetap bisa dinikmati. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah memasuki tahap ketiga, Fang Yuan terkejut saat menemukan bahwa alam mimpinya berkembang secara otomatis dan dia tidak dapat ikut campur sama sekali. Setelah terjatuh ke tanah, di hadapannya berdiri seorang wanita dari ras manusia tinta atau Ingmen. Penampilannya cantik dan juga anggun. Terasa juga aura dari peringkat 8 yang menyelimuti tubuhnya. Tatapannya pada Fang Yuan kini dipenuhi dengan amarah, kebencian, cinta serta belas kasih. Terlihat sangat kompleks. Kemudian wanita itu berkata, "Wei Su, saat dulu aku membelimu, kau hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak memahami kultivasi. Aku mengajarimu langkah demi langkah, lalu mengangkatmu sampai kau menjadi seorang immortal. Apakah karena perlindungan dan kemewahanku itulah kau kemudian menjadi punya nyali besar seperti ini? Katakan padaku, kenapa kau sampai mengkhianatiku? Apakah aku, Putri Yetong, pernah memperlakukanmu dengan buruk? Kau hidup dalam kemewahan dan kedamaian. Kau hanya perlu melayaniku, dan aku tidak pernah bersikap kejam padamu. Kenapa? Jelaskan padaku." Wanita itu ternyata adalah sang putri dari para manusia tinta, Yetong. Kemudian Wei Yusu, yang adalah tubuh Fang Yuan saat ini, dia terlihat tersenyum pahit dan kemudian berkata, "Meskipun hidupku jauh lebih baik, aku tetaplah budakmu." Mendengar itu, Putri Yetong pun murka. "Apa yang buruk dari menjadi budakku? Banyak manusia tinta yang ingin menjalani hidup seperti dirimu, tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan kesempatan itu." Wei Yusu terdiam sejenak. Dia kemudian berbicara dengan suara lirih. "Aku tidak pernah menganggap bahwa menjadi budakmu itu buruk. Tetapi sejak aku mendengar kalau pengadilan surgawi ada di dunia ini, aku merasa bahwa tempat itu adalah tempat hidup bagi manusia." "Apa? Jadi kau ingin melarikan diri ke pengadilan surgawi? Kau terlalu naif. Apa kau benar-benar percaya pada godaan dari para iblis itu?" Putri Yetong mencibir. Wei Yusu tampak memejamkan mata. Dia berkata, "Bukan karena aku percaya atau tidak, tetapi karena aku ingin mempercayainya." Tatapan Putri Yetong perlahan menjadi lembut. Amarahnya pun perlahan memudar. Dia teringat akan masa lalu, bagaimana dia memanjakan Wei Yusu. Tapi dia tahu bahwa hari-hari itu tidak akan pernah kembali. Dengan penuh penyesalan, Putri Yetong lalu berkata, "Yusu, aku telah mengampuni semua kesalahanmu
berulang kali. Tapi kali ini aku tidak bisa. Jika aku memaafkanmu lagi, martabat rasku akan tercemar. Jika aku tidak turun tangan sendiri, kamu benar-benar akan melarikan diri. Usahaku membesarkanmu memang tidak sia-sia. Faktanya, tempat ini sangatlah dekat dengan wilayah yang ada di bawah kekuasaan pengadilan surgawi. Mendengar kata-kata itu, Wei Yusu seolah mendapatkan suntikan kekuatan terakhir di dalam tubuhnya. Dia perlahan membuka mata dan menatap Putri Yetong dengan penuh harapan. Putri, aku tak punya keinginan lain sebelum aku mati. Aku hanya memohon satu hal. Tolong izinkan aku keluar dari gua ini dan melihat sekilas tentang pengadilan surgawi, kata Wei Yusu dengan penuh harapan. Putri Yetong terdiam lama sebelum akhirnya menghela nafas. Baiklah, kau bisa pergi. Putri Yetong menyingkir ke samping. Lalu Wei Yusu mulai merangkak perlahan keluar dengan tangan yang berlumuran darah. Nafasnya terengah-engah, keringat dan darah kini bercampur. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi Wei Yusu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai mulut gua. Pintu dari gua itu terletak di lereng sebuah gunung, dan pintu itu menghadap ke hamparan yang luas. Wei Yusu menatap ke depan dengan penuh harapan, tetapi yang dia lihat hanyalah kabut tebal berwarna putih. Putri Yetong yang ada di belakang kemudian berkata, "Sungguh disayangkan. Kabut adalah fenomena biasa di sekitar gunung ini. Tapi ini bukanlah hal yang buruk. Karena pada akhirnya, meski tidak ada kabut itu di tempat ini, kamu tetap tidak akan pernah bisa melihat pengadilan surgawi. Aku hanya mengatakan bahwa tempat ini dekat dengan wilayah kekuasaan mereka. Tetapi lokasi mereka bukanlah sesuatu yang dekat. Di luar sana adalah hamparan tanah yang tandus. Kau tidak akan bisa menemukan mereka." Tapi meskipun Putri Yetong telah mengatakan semua itu, Wei Yusu kini justru terlihat puas. Dia tampak berbaring lemah tanpa sisa tenaga untuk mengangkat kepalanya. Matanya tampak bersinar terang. Dia berkata, "Tidak, aku melihatnya. Aku melihat pengadilan surgawi." Putri Yetong itu pun tertegun. Saat kata-kata itu berakhir, nafas terakhir Wei Yusu pun menghilang. Dia mati. Putri Yetong berdiri dalam keheningan, menatap ke arah kejauhan, lurus ke arah pengadilan surgawi. Ekspresinya berubah, mulutnya pun bergumam, "Pengadilan surgawi." Fang Yuan hanya menjadi penonton sepanjang tahap ketiga ini. Ketika tahap ketiga itu berakhir, seluruh dunia mimpi dari jalur Qi itu pun menghilang. Penjelajahan Fang Yuan resmi berakhir. Fang Yuan bergumam, "Alam mimpi ini sulit di awal dan mudah di akhir. 2 tahap pertama memaksaku mengalami begitu banyak kegagalan, sampai-sampai aku menumpuk cukup banyak pengalaman. Bahkan, metode mengurai mimpi pun tidak terlalu berguna dalam alam mimpi ini. Tapi, pada tahap terakhir, aku justru melewatinya tanpa perlu melakukan apapun.
Bisa dikatakan Fang Yuan merasa cukup beruntung pada titik ini. Bagaimanapun, jika dia bisa mengamati setiap alam mimpi seperti tahap ketiga ini, maka dia akan merasa betapa sempurnanya jalan yang ia tempuh. Karena dia bahkan tidak perlu melakukan apapun dan kemudian mendapatkan hadiah pencapaian dengan sangat mudah. Ini adalah sebuah keuntungan tersendiri. Tapi di saat yang sama, Fang Yuan juga memiliki pemikiran yang jauh lebih kompleks. Terlepas dari pencapaian alam mimpi, dia sadar bahwa alam mimpi ini berada dalam periode waktu era antiquity lama, bukan era antiquity jauh. Dan pengadilan surgawi sudah ada di sana. Namanya sudah menyebar ke seluruh dunia. Fondasi dari pengadilan surgawi benar-benar dalam. Tatapan Fang Yuan pun kini menjadi rumit untuk beberapa saat. Setelah itu, barulah Fang Yuan berkata dengan serius, tidak peduli seberapa dalam pondasi mereka atau seberapa hebat mereka, selama pengadilan surgawi berani menghalangi jalanku, maka aku akan menghancurkan mereka dengan seluruh kekuatanku. Dengan keberhasilan menjelajahi alam mimpi itu, pencapaian Fang Yuan pun naik ke tingkat Grandmaster dari jalur Qi. Tentu ini merupakan kemajuan yang besar. Karena sebelumnya, Fang Yuan bahkan nyaris tidak memiliki pencapaian apapun di jalur Qi. Hanya dengan satu alam mimpi saja, pencapaiannya bahkan telah melonjak ke tingkat Grandmaster. Itu sungguh luar biasa. Lalu Fang Yuan menyadari hal yang lain. Pencapaianku meningkat begitu pesat. Artinya, Wei Yushu adalah orang yang sangat berbakat. Tidak heran kalau kemudian dia mendapatkan perlakuan khusus dari Putri Ye Tong. Pasti salah satu alasan terbesarnya adalah karena Wei Yushu berbakat di jalur Qi. Fang Yuan bisa memahami semua skema yang bahkan tidak dijelaskan di dalam alam mimpi itu. Tetapi memang begitulah adanya. Setelah itu Fang Yuan segera menyingkirkan semua pemikiran ini. Karena bagaimanapun, hasil terbesar dari penjelajahannya kali ini bukanlah tentang dunia mimpi atau pengetahuan baru tentang pengadilan surgawi, melainkan tentang jiwanya sendiri. Jiwanya yang telah berevolusi menjadi jiwa sunyi. Ternyata setelah membentuk jiwa sunyi, menjelajahi alam mimpi menjadi jauh lebih mudah. Jika masih menggunakan jiwa manusia biasa, luka-luka dari eksplorasi ini pasti jauh lebih berat. Meskipun Gunyali dapat menyembuhkan luka jiwa, tetapi efisiensi eksplorasi tetap akan terpengaruh. Sebuah kilasan inspirasi lalu kemudian muncul di benak Fang Yuan. Mungkin saja kalau aku menggunakan tubuh pencari realitas mimpi sejati, aku bisa menjelajahi alam mimpi dengan lebih mudah. Bahkan luka jiwaku akan jauh lebih ringan lagi. Seperti ketika dia berlatih di lembah Luopo dengan angin Luopo. Begitu jiwanya berada di dalam tubuh fisik, kekuatan angin Luopo pun langsung melemah drastis. Jika Fang Yuan membawa jiwanya menggunakan tubuh pencari realitas mimpi sejati untuk menjelajahi alam mimpi, maka jiwanya pasti akan sangat dilindungi oleh tubuh fisik itu. Bagaimanapun tubuh biasa tidak mampu menahan kekuatan dari alam mimpi. Tapi tubuh pencari realitas mimpi sejati itu berbeda. Itu adalah sebuah hipotesis dari Fang Yuan. Tapi sayangnya,
Fang Yuan belum mengetahui metode apa yang bisa ia gunakan untuk memasuki alam mimpi menggunakan tubuh pencari realitas mimpi sejati. Karena kalau misalnya Fang Yuan langsung menggunakan tubuh itu dan memasuki alam mimpi, tubuh itu akan tetap bisa bergerak bebas tanpa gangguan. Tapi di saat yang sama, dia tidak akan memasuki alam mimpi yang sejati. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa menjelajahi alam mimpi itu. Karena itu dibutuhkan metode khusus. Dan untuk saat ini, Fang Yuan masih belum mendapatkan idenya. Baru setelah itu, Fang Yuan menyingkirkan pemikiran itu. Dan dia berpikir untuk melakukan penjelajahan ke alam mimpi yang berikutnya. Alam mimpi berikutnya adalah alam mimpi dari jalur es dan salju. Di dalam apertur abadinya, dia telah menyimpan begitu banyak alam mimpi. Sebelumnya, alam mimpi dari jalur Qi adalah yang terbesar. Dan kini setelah Fang Yuan menaklukkannya, alam mimpi es dan salju pun naik menjadi yang terbesar berikutnya. Walaupun sebenarnya masih ada alam mimpi dari jalur pedang, jalur kayu, dan juga berbagai jalur yang lain. Fang Yuan tampak santai. Dengan jiwa sunyi, efisiensi penjelajahanku meningkat pesat. Dulu aku merasa bahwa alam mimpi ini sudah sangat banyak. Sekarang aku justru merasa kurang. Apalagi alam mimpi ini berasal dari berbagai jalur. Tampaknya Chikuyo sedang mencoba bermain-main denganku. Fang Yuan bisa memahami situasinya dengan sangat jelas. Meskipun Chikuyo saat ini masih terus bertransaksi dengannya, tapi Chikuyo diam-diam mengendalikan formasi. Dan setelah dia memperoleh hasil penelitian dari jalur mimpi, dia pun mampu membedakan jenis alam mimpi secara kasar. Karena itu, setiap kali bertransaksi, Chikuyo dengan sengaja mencampurkan berbagai jenis alam mimpi dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Bahkan tidak ada satupun alam mimpi jalur manusia yang benar-benar diinginkan Fang Yuan yang ia dapatkan. Saat ini jumlah alam mimpi dari jalur Qi maupun jalur es dan salju juga tidaklah banyak. Tapi semua alam mimpi ini tetaplah sangat berguna bagi Fang Yuan. Bahkan jika itu adalah alam mimpi dari jalur waktu ataupun jalur penyempurnaan. Selama bukan alam mimpi yang pernah ia jelajahi, maka semuanya masih punya nilai di mata Fang Yuan. Ia sama sekali tidak menolak satupun alam mimpi itu. Setiap alam mimpi berarti sebuah pencapaian. Selain itu, menciptakan tingkat pencapaian di semua jalur tidaklah membawa kerugian. Justru hal itu akan mempermudah Fang Yuan saat dia mencoba melahap apertur abadi dan jalur terkait di masa depan. Begitulah rencana Fang Yuan saat ini. Lalu, di saat Fang Yuan sedang sibuk menjelajahi alam mimpi, para manusia berbulu akhirnya menyelesaikan penyempurnaan Gu yang ditugaskan pada mereka. Tuan Fang Yuan, Gu Immortal ini telah berhasil kami sempurnakan, kata rambut keenam yang kemudian menyerahkan sebuah Gu Immortal. Gu itu menyerupai tetesan air yang berkilau, memancarkan cahaya biru seperti berlian. Saat disentuh, terasa halus dan dingin. Ini adalah Gu Jangkar Waktu peringkat 6. Meskipun Fang Yuan saat ini sedang memprioritaskan penyempurnaan Gu dari jalur keberuntungan, tetapi Gu Jangkar Waktu juga berada di dalam daftar yang penting. Jumlah Gu Immortal yang ia miliki telah melebihi 100 buah. Namun dengan sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya sekarang, semakin banyak Gu Immortal yang justru menjadi semakin baik. Namun dengan sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya,
memiliki banyak Gu immortal justru menjadi semakin baik. Sebelumnya, Fang Yuan sendiri pernah berurusan dengan pemilik dari Gu Jangkar Waktu. Di kehidupan sebelumnya tentu saja. Gu itu pada awalnya adalah milik zombie abadi dari Laut Timur, Su Baiman. Fungsinya adalah untuk melambatkan waktu ke periode tertentu. Lalu setelah Su Baiman mati, Gu itu jatuh ke tangan Sekte Bayangan dan kemudian hancur saat dalam pertarungan di Gunung Yitian. Ini Fang Yuan memerintahkan para manusia berbulu untuk menyempurnakannya kembali. Bagaimanapun, Gu Jangkar Waktu dapat dikombinasikan dengan Spring Autumn Cicada, yang mana fungsinya untuk membentuk gerakan pembunuh yang memungkinkan Fang Yuan untuk terlahir kembali ke periode waktu tertentu. Gerakan pembunuh ini sangatlah berharga. Sebagai contoh, Fang Yuan dapat menandai waktu saat ini. Lalu, dia dapat menjelajahi alam mimpi tanpa memperdulikan hal yang lain. Pada waktu tertentu, Fang Yuan kemudian bisa mengaktifkan gerakan pembunuh ini dan kembali ke titik waktu yang telah ia tandai. Dengan kelahirannya kembali, maka tingkat pencapaiannya akan tetap terjaga. Dan kemudian Fang Yuan dapat terus meningkatkan tingkat kultivasinya tanpa henti. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menggunakan kesuksesan Spring Autumn Cicada kalau aku mengaktifkan gerakan pembunuh ini. Dan tanpa tingkatan keberhasilan 100%, selalu ada peluang kegagalan. Jika aku sampai gagal, hasilnya akan sama saja dengan bunuh diri. Dan tentu aku akan menjadi bahan tertawaan terbesar dalam sejarah. Tingkat pencapaian jalur waktu Fang Yuan telah mencapai tingkatan Grandmaster hebat. Dia juga memiliki cahaya kebijaksanaan. Namun, masalah ini tidak berasal dari dirinya sendiri. Jika dugaanku benar, karena Gu Nasib terluka. Jika dugaanku benar, semua ini bisa terjadi karena Gu Nasib terluka walaupun belum hancur. Dia masih mampu membatasi efektivitas gerakan pembunuh yang menggabungkan Gu Jangkar Waktu dengan kesuksesan musim gugur musim semi. Menggunakan Spring Autumn Cicada untuk terlahir kembali berarti memanfaatkan celah di dalam dunia ini. Dan tindakan itu mengacaukan alur peristiwa dan mengubah masa lalu sehingga mempengaruhi keseimbangan dunia. Kehendak surga tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dan bagi Fang Yuan saat ini, penggunaan Gu Jangkar Waktu bersama dengan Spring Autumn Cicada hanya cukup untuk memanfaatkan satu celah itu. Sementara kesuksesan musim semi musim gugur juga menggunakan celah yang sama. Karena celah itu terlalu kecil untuk menampung keduanya sekaligus. Namun celah itu terlalu kecil untuk menampung keduanya sekaligus. Maka memang mereka harus dikerjakan secara terpisah. Fang Yuan berpikir, sepertinya hanya setelah Gu Nasib benar-benar dihancurkan, maka Gu Jangkar Waktu bisa digabungkan secara efektif dengan kesuksesan musim semi musim gugur. Gerakan membunuh dalam warisan sejati teratai merah juga serupa. Meskipun secara teori dapat saling terhubung dan membentuk kekuatan yang lebih besar, tetapi dalam praktik hasilnya tidak selalu memuaskan. Fang Yuan menyadari hal itu. Maka meski gerakan ini sangat overpower, tetapi Fang Yuan memilih untuk mengabaikannya karena dalam praktek sangat sulit untuk dilakukan. Fang Yuan fokus kepada titik yang lain. Saat ini dia telah mengembangkan klon manusia naga miliknya dan klon manusia naganya telah melewati satu kesengsaraan surgawi serta belasan bencana duniawi.
Artinya, klon manusia naga Fang Yuan hanya tinggal melewati 2 kesengsaraan surgawi lagi untuk mencapai peringkat 7. Dan untuk mempercepat perkembangan dari klon manusia naganya, Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh dari jalur waktu untuk mempercepat aliran waktu di dalam apertur abadi klon manusia naganya hingga ke titik batas maksimal. Kemudian, sebelum bencana kesengsaraan terjadi, Fang Yuan akan lebih dulu menyimpulkan detail tentang bencana kesengsaraan itu, sehingga tentu dia selalu siap untuk menghadapinya. Dengan kekuatan dan bantuan Fang Yuan, maka bencana dan kesengsaraan dari klon manusia naganya tidak lagi menjadi ancaman. Saat ini, memang Fang Yuan tidak hanya mampu mempercepat kultivasi dari Master Gu Fana, tetapi dia juga bisa meningkatkan kultivasi dari para immortal dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi tentu, metode sepraktis ini tidak mungkin tidak ada kekurangan. Alasannya cukup sederhana, bahwa Fang Yuan tidak bisa mempublikasikan metode ini karena biayanya terlalu mahal. Gerakan pembunuh dari jalur waktu untuk mempercepat aliran waktu di dalam apertur abadi adalah gerakan pembunuh peringkat 8, yang tentunya akan menghabiskan esensi abadi peringkat 8 dalam jumlah yang besar. Mengungkap rahasia surgawi juga bukan gerakan pembunuh biasa. Para immortal dari jalur kebijaksanaan biasa tidak mungkin bisa menggunakan gerakan pembunuh untuk mengungkap rahasia surgawi. Dan tentu saja pengeluarannya juga sangat besar untuk gerakan ini. Terakhir, ditambah dengan biaya untuk menghadapi setiap bencana dan kesengsaraan, metode ini benar-benar menghabiskan keuangan Fang Yuan. Bahkan bisa dikatakan kalau investasi ini jujur saja tidak sebanding dengan hasilnya. Kalau bukan karena Fang Yuan ingin mendapatkan istana naga, Fang Yuan tidak akan mau mengembangkan klon manusia naga dengan metode seperti ini. Ya, memang tidak pernah ada yang namanya kelebihan yang terlalu overpower. Selalu ada kekurangan yang menyertainya. Karena itu, bahkan dengan semua sumber daya yang Fang Yuan miliki, dia hanya bisa mengembangkan tingkatan dari klon manusia naga miliknya. Fang Yuan membuat perincian yang sangat detail. Dan di saat berikutnya, kita akan menilik perkembangan di perbatasan selatan. Saat ini, hampir di seluruh perbatasan selatan, Menara Beacon telah dibangun. Dan di periode waktu ini, kalau di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mulai membuat skema dan menghancurkan Menara Beacon. Tetapi saat ini, dia tidak melakukannya. Fang Yuan justru membuat rencana yang lain. Kenapa? Karena saat ini, kekuatan jalan kebenaran perbatasan selatan mulai melakukan protes dan menuntut Fang Yuan untuk melepaskan sebagian tawanan lebih dulu sebagai tanda ketulusannya. Sebagai balasan, Fang Yuan melepaskan Yi Yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tetapi tentu yang dilepaskan oleh Fang Yuan bukanlah Yi Yang secara penuh, melainkan dia hanya melepaskan tubuhnya saja. Sementara jiwa dan apertur abadinya sudah tidak ada. Tubuh yang tidak memiliki jiwa dan apertur itu tidak ada ubahnya dengan mayat hidup. Apa gunanya mendapatkan tubuh itu? Tentu jalan kebenaran dari perbatasan selatan sangat murka. Tetapi tidak ada satupun yang berani atau berdaya menghadapi Fang Yuan. Fang Yuan bahkan dengan santai menanggapi kemarahan mereka. Itu hanyalah langkah pertama. Dan itu adalah bukti dari ketulusanku. Sekarang,
giliran kalian untuk menunjukkan ketulusan kalian." Mendengar itu, jalan kebenaran perbatasan selatan merasa bahwa masa depan mereka sungguh kelam. Kalau Fang Yuan membongkar para tawanan dan memeras mereka sedikit demi sedikit, lantas berapa lama pemerasan ini akan berlangsung dan berapa besar harga yang harus mereka bayarkan? Tak lama kemudian, para immortal dari perbatasan selatan mulai ribut. Dan melihat hal itu, sikap Fang Yuan berubah menjadi dingin dan keras. Dia langsung mengancam setiap klan yang ada di sana. "Jika kalian ingin aku melepaskan tawanan, aku akan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh kalian. Selain itu, aku juga akan mempermalukan para immortal dari klan kalian dengan cara yang tak terbayangkan, sampai mereka tak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka lagi." Fang Yuan pun telah melakukan hal serupa di kehidupan sebelumnya. Dan kali ini, dia melakukannya lagi dengan jauh lebih lancar dan tanpa keraguan sedikit pun. Jalan kebenaran perbatasan selatan kini benar-benar dipermalukan. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, terutama klan Ba dan klan Xia, kedua klan yang sangat malang yang kehilangan tetua tertinggi pertama mereka. Klan-klan yang lain pun tentu juga kehilangan kekuatan tempur penting mereka. Jika mereka tidak menyelamatkan para tawanan, tentu saja mereka akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Fang Yuan lalu mengajukan tuntutan. Dia meminta kepada seluruh jalan kebenaran perbatasan selatan untuk menggunakan alam mimpi sebagai alat tukar untuk para sandera. Awalnya, jalan kebenaran perbatasan selatan menolak. Bagaimanapun alam mimpi bagi mereka adalah bagian dari masa depan yang harus dijaga. Tetapi Fang Yuan lalu memberi jaminan. "Tentu aku tidak meminta terlalu banyak. Aku juga tidak akan mengosongkan tempat itu. Sebagian besar alam mimpi tetap akan menjadi milik kalian." Lalu untuk menunjukkan ketulusannya, Fang Yuan bahkan bersedia melepaskan tubuh tawanan setiap kali mereka mengirimkan satu kelompok alam mimpi. Pasukan jalan kebenaran perbatasan selatan tak punya pilihan lain selain menerima usulan itu. Jiguyo merasakan hawa dingin di dalam hatinya ketika mendengar semua permintaan Fang Yuan. Dia tahu benar bahwa semua ini adalah pembalasan Fang Yuan yang terselubung. Pembalasan ini jelas adalah peringatan baginya. Lalu setelah itu, pemerasan terhadap jalan kebenaran perbatasan selatan mulai memasuki tahap yang baru. Fang Yuan benar-benar menepati janjinya. Setiap kali dia menerima sekumpulan alam mimpi, dia akan melepaskan tubuh dari seorang tawanan. Alam mimpi yang diperolehnya kali ini bahkan jauh lebih besar daripada apa yang ia dapatkan lewat transaksi dengan Jiguyo. Selain itu, Fang Yuan dengan sengaja memilih jalur-jalur yang paling ia butuhkan saat ini. Di saat yang sama, Pri Ziwei yang mendengar semua berita itu menjadi sangat cemas. Dia langsung mencoba berbagai metode untuk merusak transaksi ini. Tetapi pada akhirnya, semua itu gagal. Sudah waktunya untuk pertempuran berikutnya, gumam Fang Yuan. Dia sendiri sudah menghitung waktu dengan cermat. Dia segera menaiki kapal perang ribuan tahun dan menuju sungai waktu. Kali ini, Fang Yuan mengambil inisiatif untuk memulai pertempuran kedua. Tapi Fang Yuan tidak tahu bahwa kali ini seorang ahli dari jalur waktu bernama Gu Liuru telah menunggunya di sana.
Saat ini, di Sungai Waktu. Tidak lama setelah Fang Yuan memasuki Sungai Waktu, Guliuru sudah menghadangnya. "Jadi kau adalah Fang Yuan?" "Aku Guliuru dari Pengadilan Surgawi. Hari ini aku datang untuk mengambil nyawamu," katanya dengan dingin. Guliuru masih duduk di kursi roda kayu. Begitu kalimatnya berakhir, gumpalan cahaya abu-abu putih melesat ke arah Fang Yuan seperti meteor. Cahaya itu lalu menghantam kapal perang ribuan tahun. Walaupun pada akhirnya seluruh serangan itu berhasil diblokir, tetapi tetap saja kapal perang pun bergetar hebat karena dampaknya. Fang Yuan langsung sadar. Orang ini adalah ahli dari jalur waktu peringkat 8. Gerakan pembunuhnya bahkan diperkuat oleh Sungai Waktu. Benar-benar, pondasi Pengadilan Surgawi tidak terduga. Baru saja aku menunjukkan diri, dan sekarang sudah ada orang tua bau tanah yang turun tangan. Para immortal di dalam kapal perang ribuan tahun pun terkejut. Tetapi dengan santai, Fang Yuan kemudian berkata, "Aku khawatir bahwa kau tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawaku." Awalnya Fang Yuan memang terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama sampai dia mengenali orang tua ini. Walaupun di dalam kehidupan sebelumnya Fang Yuan tidak bertarung langsung dengannya, tetapi kepercayaan dirinya tidaklah padam. Fang Yuan segera mengendalikan kapal perang ribuan tahun untuk melawan Guliuru. Akhirnya pertempuran pun pecah. Gelombang Sungai Waktu bergulung dahsyat. Gerakan Guliuru tampak indah, tetapi menyimpan banyak sekali jebakan tersembunyi. Dia jelas adalah seorang ahli dari jalur waktu, tetapi gaya bertarungnya menyerupai seorang ahli dari jalur kebijaksanaan. Dan ternyata alasannya cukup jelas, bahwa Guliuru memanglah menekuni jalur kebijaksanaan sebagai jalur sekundernya. Kini Fang Yuan merasa seolah sedang berhadapan dengan seorang pemain catur ulung. Karena sedikit saja dia lengah, dia akan terseret ke dalam ritme lawan, dan kemudian jatuh ke dalam perangkap yang berlapis-lapis. Untungnya Fang Yuan sudah memahami gaya bertarung dari Guliuru. Kapal perang ribuan tahun kini mengamuk dan menghancurkan seluruh pengaturan Guliuru. Pertempuran panjang pun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Guliuru memilih mundur. Fang Yuan lalu berteriak dengan dingin, "Bukankah kau datang untuk mengambil nyawaku?" Guliuru mencibir, "Aku tidak terburu-buru, jadi kenapa kau yang gelisah?" "Fang Yuan, namamu memang mengguncang dunia. Kuakui kau punya sedikit kemampuan, tetapi saat aku nanti kembali, aku pasti sudah menguraikan kapal kecilmu itu. Lalu aku pasti akan mengambil nyawamu." Meskipun setengah tubuh dari Guliuru itu lumpuh, tapi kursi roda yang ia gunakan sejatinya adalah sebuah rumahku. Lalu kemudian kedua rodanya berputar dengan kencang di permukaan Sungai Waktu. Kursi roda itu lalu membawa Guliuru menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. "Tuan Fang Yuan, ayo aktifkan muatan deras," kata salah seorang immortal dari varian manusia. Gerakan ini adalah gerakan pembunuh yang mampu mengubah arus Sungai Waktu dan mendorong kapal perang ribuan tahun untuk melesat dengan kecepatan tinggi. Namun Fang Yuan justru memberikan perintah yang berbeda. "Tidak perlu menggunakan itu. Gunakan saja pedang fajar." Mendengarnya, tak seorang pun berani menentang perintah Fang Yuan. Aura kapal perang ribuan tahun melonjak. Cahaya putih menyilaukan ditembakkan ke permukaan Sungai Waktu.
Air bergejolak hebat. Dari dalamnya lalu kemudian muncul untayan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Sinar itu mengembun dengan cepat, berubah menjadi ratusan pedang tajam yang meletus di udara. Guliuru terkejut saat menyadari perubahan itu. Pikirannya berputar dengan cepat saat dia mencoba menyimpulkan. Ini pertama kalinya Fang Yuan memperlihatkan gerakan pembunuh dari jalur waktu ini. Sungguh menakjubkan. Dia benar-benar mengekstraksi jejak kekuatan dari jalur waktu paling tajam di sungai waktu. Meskipun berbentuk pedang, tapi hakikatnya gerakan ini adalah tanda dao dari jalur waktu. Jika sampai terkena, maka aku tak akan lolos tanpa luka. Hati Guliuru bergetar hebat. Dia pun terkejut oleh karena kekuatan dari gerakan pembunuh ini. Gerakan pembunuh itu sendiri sudah berada di peringkat 8. Dengan memanfaatkan sungai waktu, Fang Yuan mampu meningkatkannya jauh melampaui gerakan pembunuh peringkat 8 biasa. Bahkan terkadang sampai puncak peringkat 8. Mata Guliuru kini tampak menajam. Niat membunuhnya melonjak. Bakat iblis ini terlalu menakutkan. Dia bukan hanya mampu memanfaatkan sungai arus balik, tetapi sekarang dia bahkan mulai meneliti sungai waktu. Aku harus menyingkirkannya sekarang juga. Tidak, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Kini pedang perak melesat ke arah Guliuru. Pertahanannya benar-benar runtuh. Gerakan pembunuh defensifnya tak mampu menahan ketajaman dari pedang-pedang itu. Tubuhnya seketika dipenuhi luka. "Bunuh dia! Bunuh dia!" teriak para immortal varian manusia dengan semangat membara. Setelah berhasil membunuh seorang ahli peringkat 8, kepercayaan diri mereka melonjak. Kini mereka bahkan memandang Guliuru sebagai mangsa. Fang Yuan sendiri tertawa lepas. Dia berkata, "Bukankah kau ingin mengambil nyawaku? Sekarang sepertinya justru nyawamu sendiri yang sedang dipertaruhkan." Guliuru mendengus dingin, tetapi dia tetap diam. Dia hanya melarikan diri sekuat tenaga. Kursi rodanya sudah penuh dengan bekas tebasan. Fang Yuan tertawa sinis. "Lari seperti anjing liar. Kau benar-benar mempermalukan reputasi dari pengadilan surgawi." Pedang-pedang perak itu bergerak lincah di bawah kendalinya, mengoyak jubah dan daging dari Guliuru. Guliuru tetap membisu. Fang Yuan mencemooh. "Sepertinya pengadilan surgawi hanya dipenuhi sampah sepertimu. Sungguh mengherankan bagaimana bisa kalian menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Dari sudut pandangku, pengadilan surgawi bahkan tidak lebih dari nama kosong." Guliuru mendengar penghinaan itu dan akhirnya tak bisa menahan diri. "Diam kau bajingan. Apakah kebesaran pengadilan surgawi adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh iblis kecil seperti dirimu?" Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah pedang menyapu melewati kepalanya. Sebagian besar rambutnya terpotong bersamaan dengan kulit kepalanya. Darah merah segar langsung mengalir dengan deras. Guliuru menjerit kesakitan dan mendorong kursi rodanya menuju kejauhan. "Tidak, kita kejar dia. Jangan biarkan dia lolos," seru para bawahan Fang Yuan dengan penuh semangat. Moral mereka memang sedang berada di puncak tertinggi. Memang kursi roda Guliuru terus runtuh, meninggalkan banyak bangkai Gu yang hancur di jalurnya. Namun Fang Yuan tetap tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Berhenti." Para immortal itu pun berhenti, tetapi tak seorang pun berani membantah. Mereka segera menghentikan kapal perang ribuan tahun itu. Guliuru pun tampak sedang lari menyelamatkan diri. Melihat pemandangan itu, tubuhnya bergetar hebat
saat dadanya terasa sesak. Tetapi amarahnya tidak bisa diluapkan. Fang Yuan tersenyum santai sambil menatap ruang kosong di atas sungai waktu yang ada di depan. Formasi jalur waktu yang bagus. Aku penasaran anggota pengadilan surgawi mana yang secara khusus sedang menungguku. Sebuah teriakan lalu terdengar. Kau memang iblis yang mengerikan, Fang Yuan. Aku yang telah menunggumu di sini. Aku, Li Huang. Suara beratnya menggema di udara. Bersama dengan itu, sebuah formasi raksasa akhirnya bangkit. Sebagian besar bawaan Fang Yuan tercengang. Para varian manusia bereaksi setelah beberapa saat. Jadi ini adalah jebakan. Orang tua itu benar-benar pandai berakting. Kita hampir jatuh ke dalam perangkap. Jika bukan karena kebijaksanaan dan kewaspadaan dari Tuan Fang Yuan, kita pasti sudah berada dalam bahaya. Itu adalah sebagian dari percakapan para prajurit. Setelah itu Gu Liuru perlahan terbang kembali dengan wajah muram. Untuk menjalankan tipuan ini, dia sengaja mengorbankan Gu Immortal dan bahkan melukai dirinya sendiri. Darah yang mengalir deras itu sebenarnya luka yang sengaja ia ciptakan. Namun siapa sangka rencana ini justru terbaca oleh Fang Yuan dengan mudah. Li Huang berkata dengan saudaranya pelan. Sepertinya kau sudah sangat mengenal formasi penyegelan lotus penekan sungai ini. Mendengar itu Fang Yuan mengangguk tanpa ragu. Benar sekali, karena di kehidupanku sebelumnya aku menderita sebagian besar lukaku karenanya. Lalu apa gunanya kau mengenalinya? Hidupmu akan berakhir di sini, kata Gu Liuru sambil mencibir. Tapi begitu kata-katanya jatuh, dua rumahku muncul di sisi kiri dan kanan Fang Yuan. Mereka mengepung Fang Yuan. Rumahku yang pertama tampak anggun nan megah. Rumahku ini dikenal dengan nama Platform Bangau 3 Musim Gugur. Sementara rumahku lainnya berupa tuas besar berwarna putih giok. Di depannya, 7 hiu raksasa memperlihatkan taring yang tajam. Itulah tuas aliran hiu. Setelah pavilion masa kini dan masa lalu serta kapal pesiar dihancurkan, pengadilan surgawi langsung merekonstruksinya, walaupun belum selesai. Sementara pembangunan platform Bangau Musim Gugur dan tuas aliran hiu telah dimulai sejak lama, dan baru-baru ini telah selesai dibangun. Platform Bangau Musim Gugur memblokir jalur mundur Fang Yuan, sementara Gu Liuru kembali bergerak. Dia menahan kapal perang ribuan tahun dari depan. Tuas aliran hiu juga membentuk lengkungan indah di pinggir medan perang, menjemput Li Huang, lalu bergabung ke dalam pengepungan. Pertempuran besar pun kemudian meletus. Sungai bergejolak, gelombang demi gelombang kekerasan menghantam ke segala arah. Pertahanan rumah Gu peringkat 8 itu benar-benar kuat, kata Li Huang dan Gu Liuru yang tampak terkejut. Kapal perang ribuan tahun menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Seluruh gerakan pembunuh dari pihak pengadilan surgawi nyaris tidak efektif lagi. Kapal ini seolah berdiri di tempat dan membiarkan semua serangan menghantam tubuhnya. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan tertawa dengan lepas. Gu Liuru, aku sudah melihat seluruh kekuatanmu. Begitu kalimat ini berakhir, kapal perang ribuan tahun menghantam titik lemahnya. Sialan, wajah Gu Liuru berubah drastis. Pada detik berikutnya, gerakan pembunuh dari jalur waktu menahan kapal perang ribuan tahun. Serangan balasan menghantamnya hingga dia muntah darah. Hentikan dia! Tuas aliran hiu dan platform Bangau Musim Gugur segera mengaktifkan gerakan pembunuh mereka.
Tapi Fang Yuan memberikan satu perintah yang ringkas, terobos. Ledakan dahsyat mengguncang sungai waktu ketika kapal perang ribuan tahun menerobos keluar dari medan perang dengan momentum yang tak terbendung. "Jangan kejar," kata Guliuru. Dia segera menghentikan Li Huang yang hendak mengejar. Dengan wajah muram dia berkata, "Rumahku ini memang layak menyandang peringkat 8. Kita tidak bisa menghentikannya." Li Huang pun tampak menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Sebagai immortal dari jalur api, dia hanya bisa bertarung di sungai waktu dengan bantuan tuas aliran hiu. Jika Fang Yuan terjebak di dalam formasi, maka dia akan memiliki panggung untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi sayang sekali, Fang Yuan tidak memberinya kesempatan itu. Tapi yang membuat Li Huang semakin tertekan masih belum berakhir. Melihat pengadilan surgawi tidak mengejar, Fang Yuan justru menghentikan kapal perang ribuan tahun. Dia tersenyum dan berkata, "Rekan-rekan, kapal perang ribuan tahun masih memiliki satu gerakan bernama berburu tahun segudang. Silahkan nikmati sendiri." Pihak pengadilan surgawi langsung waspada. Mereka mencium aura aneh yang terpancar dari kapal perang ribuan tahun. Tak lama kemudian, raungan binatang buas menggema dari segala arah. Suaranya terdengar semakin dekat detik demi detik. Mustahil. Itu adalah binatang buas kuno, binatang buas terpencil, bahkan binatang buas tahun abadi. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka membentuk gelombang binatang. Hati Li Huang dan Guliuru bergetar hebat melihat pemandangan itu. Baru sekarang mereka menyadari, rumahku peringkat 8 milik Fang Yuan bukan hanya unggul dalam pertarungan kasar, tetapi juga menyimpan gerakan pembunuh yang benar-benar mengerikan. Adegan itu tampak begitu agung. Pasukan binatang buas tahun menyerbu dari segala arah dengan momentum yang luar biasa. Sementara wajah Guliuru tampak muram. Nah, sampai di sini dulu cerita kisah hidup Fang Yuan hari ini, lor. Kelanjutan dari pertarungan ini masih cukup panjang, dan seperti yang Ane sebutkan tadi di awal, hari ini Ane tidak bisa terlalu panjang, ini sudah batas maksimal. Jadi see you again di next video, dan bye.